Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dimanapun berada sehat-sehat, rezeki banyak berkah, keluarga pun sehat semua. Baik teman-teman, melanjutkan ke video selanjutnya. Di video kemarin kami telah memberi cuplikan tone control spesial tweeter ya. Terdiri dari 5 potensio, 1 frekuensi, dan ini ada volume untuk frekuensi sekitar 2 kHz, dan ini 8 kHz, dan ini 16 kHz. Ini kisaran sekitar seperti itu lur ya. Karena di sini dengan 5 potensio ini agak terlalu banyak komponennya lur ya. Jadi kami ringkas, saya rasa dengan 2 potensio dan 1 frekuensi sudah cukup lur ya. Jadi nanti saya buat 4 potensio. Karena dengan ini mungkin lebih cepat menangkap lor ya, karena ini agak sedikit mid, agak berbahaya untuk tweeter lor. Jadi saya singkat, saya buang untuk midnya ini, ada agak sedikit mid lor ya. Dan mohon maaf buat teman-teman yang pernah request ya, mungkin kami perlu 1 tayangan untuk menjawab setiap request. Jadi di video ini mungkin kami tidak atau belum sempat untuk menjawab karena nanti dikhawatirkan memakan durasi pembuatan, akan menyia-nyiakan waktu ya. Jadi satu video adalah 1 tayangan yang dari 0 hingga terakhir lor. Jadi kami mungkin belum bisa menjawab pertanyaan request buat teman-teman ini, mohon maaf sekali, mengingat waktu dan biar kita cepat paham, 1 pelajaran kita selesaikan dulu. Dan mungkin kami akan nantinya akan perlu 1 video untuk menjawab seluruh request yang sudah kami simpan dan kami seleksi lur ya. Jadi perlu 1 video untuk menjawab request yang pernah kami simpan dan kami seleksi. Baik lur, ini kami terangkan sejenak tentang sweater ya. Sweater itu pasti banyak kendala. Kendalanya ialah mungkin terbakar. Terbakar banyak faktor karena kemasukan middle atau kemasukan low itu bisa menyebabkan kebakar karena ya bukan alurnya ya untuk Twitter ya. Mohon untuk siap-siap jangan sampai di skip. Ini kami akan memasangkan 1 demi 1 dengan sangat hati-hati dan konsentrasi. Jadi teman-teman yang hendak mengikuti tolong jangan di skip dan harus konsentrasi teliti. Konsentrasi teliti. Jika belum paham ya ditonton 2 atau 3 kali. Yang pertama adalah bahan-bahan teman-teman ya, bahan-bahan atau komposisi. Nanti jika memang kurang jelas dari bahan-bahan yang saya sebutkan di video ini, mungkin akan kami jelaskan lewat tulisan komentar atau saya tulis di deskripsi untuk menulis seluruh komponen yang diperlukan. Gitu ya. Pertama kita mengambil PCB yang sempit ya, PCB yang sempit atau PCB IC. Dan mohon maaf jika teman-teman ada yang bertanya, "Bang, dijual berapa di online?" Kami belum bisa menjawab ya karena kami belum bisa mengetahui prosedur jualan di online, itu kami belum tahu lur ya. Jika memang dibutuhkan mungkin kami akan mempelajari tentang proses jual beli online, apa saja syaratnya lur ya. Jika memang diperlukan, karena namanya kita ya, kadang ada yang paham dengan sedikit-sedikit tentang komponen elektronik dan ada yang mungkin sama sekali tidak paham lur ya, atau hanya sekilas-sekilas, banyak nggak pahamnya daripada pahamnya. Jadi jika memang diperlukan mungkin kami akan mempelajari tentang jualan online jika memang kami bisa mengikuti proses jualan online-nya lur ya. Baik lur, yang pertama kita mengambil potensio 50 kilo. Ini lur ya, potensio 50 kilo. Dan akan saya pasang dulu di paling pinggir lur. Di paling pinggir. Ini video saya jelaskan ya, karena dulu ada yang request jika menempatkan kamera harus jelas. Ini paling pinggir. Kemudian ini lur, karena kami ini menyiapkan panel tone control, di sini saya sudah menyiapkan 3 ya. Jadi 3 ini nanti spesial, ini untuk pengontrol Twitter. Kemudian ini pengontrol middle atau speaker jenis full ring. Dan ini pengontrol bass atau subwoofer gitu loh ya. Jadi ada 3 tone control spesial. Tutorial di lain video yang lain ya. Ini kita bahas 1 dulu. Karena saya menyediakan panel, tentunya kami harus mengukur panelnya dulu.
Di sini sudah saya ukur kurang lebih, ini juga 50 kilo lor ya, 50 kilo. Kami akan mengetes dulu jaraknya berapa lubang kira-kira ini ya. Kira-kira kalau segini, nah pas. Jadi kalau pembuatan terserah teman-teman, boleh sempit boleh tidak, sesuai teman-teman menggunakan panel atau tidak. Terlebih dahulu ini saya potong dulu karena ini pasti mengganggu di panelnya. Setelah itu kami akan menyolder dulu. Kamera akan saya dekatkan dulu teman-teman. Dan kamera sudah saya tempatkan untuk mendekat. Saya akan memasang potensio satu lagi sebagai volume ya lor ya. Ini kita lihat jaraknya 1, 2, 5 ya, 5 lubang kurang lebih di sini lor. Pas sekali, sisa 1 lubang ya. Akan saya cek sebentar pas atau tidak, kira-kira pas lor. Pas, dan akan saya pasang satu demi satu. Kita lihat bahwa di sini adalah potensio yang kanan atau yang ini ya. Saya posisikan seperti ini, berarti ini yang frekuensi 16 kHz lur. Harap siap-siap dan konsentrasi teman-teman. Kami akan mengambil 10 kilo ya, 10 kilo. Mohon maaf jika kuku saya kotor ya. 10 kilo. Harap teliti. Posisi 10 kilo ada lurus di kaki tengah di sini lur. Ini ya, 10 kilo. Sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas. Ini biar teman-teman yang melihat tidak terlalu cepat videonya. Saya buat santai ya, bertujuan agar paham. Sudah jelas di sini lur ya. Ini langsung kita lilit di kaki tengah. Kita lilitkan dan akan saya solder biar tidak bubar barisan lur. Biar tidak bubar barisan. Saya solder dulu. Set, sudah terhubung dan akan saya potong yang kepanjangan. Saya potong yang kepanjangan jadinya seperti ini lor. Konsentrasi ya teman-teman, konsentrasi penuh ya. Kemudian saya akan mengambil ini teman-teman, ada kapasitor ya, 471. Ini 2 teman-teman ya, 2. Ikuti saja seperti panduan ini ya teman-teman. 471 ada 2. Ini dipasang seperti ini teman-teman, dipasang seperti ini. Ini harusnya 221 ya, karena saya nggak ada. Jadi ikuti saja seperti ini loh. Harusnya 221 nilainya. Saya pasang seri agar menghasilkan nilai separuh ya. Kapasitor jika dipasang seri akan menghasilkan nilai separuh. 471 bisa menjadi 23, sekian. Ini saya solder dulu di sini. Sudah saya solder jadikan satu seperti ini teman-teman. Kemudian saya potong kaki tengahnya. Ini hanya untuk menyeri ya, hanya untuk menyeri. 471 sudah jelas di kamera. Ini bukan tipu-tipu lur, saya berusaha untuk sangat jelas. Dan nanti akan saya tes dan skema di lain video ya. Sudah pasti ini memakan durasi teman-teman. Langsung saja kita pasang di sini teman-teman. Gini ya, sudah jelas. Sudah jelas, ini saya buat lurus biar mudah dilihat. Sudah jelas, kemudian yang ini ke sini, ini ke sini. Dilihat dari samping seperti ini, lor. Nah, sudah jelas ya. Kemudian kaki resistor yang ini, teman-teman, yang ini langsung kita lipat. Kita lipat dan kita potong, lalu kita solder biar menyatu. Solder biar menyatu. Nyatu apa belum?
Menyatu apa belum? Sudah menyatu lah ya, sudah menyatu. Memburu waktu ini video ini lur. Sudah diketahui seperti ini, lalu kita akan mengambil resistor lagi 10 kilo. Jangan di skip. Jika di skip ya alamat gagal. 10 kilo. 10 kilo langsung kakinya ada di sini teman-teman, di sini. Di sini ya, di sini. Karena nanti bertemu dengan kaki yang ujung sini. Mohon maaf kuku saya ya, mohon maaf. Kebanyakan bermain lem. Atau karena jorok ya juga bisa ya, mungkin karena jorok ini lur, kuku sampai menghitam. 10 kilo sudah di sini, lalu terlihat dari bawah seperti ini saya tekuk ke kiri dan ini saya lipat jadi satu. Yang pernah membuat tone kontrol 3 frekuensi kemarin mungkin agak sedikit lebih cepat paham ya, karena ini mirip-mirip dengan yang kemarin, sesuai channelnya lor, mirip audio, sudah jelas. Kemudian ini kita solder, kita biarkan dulu yang manjang lor, karena ini sebagai sambungan dengan yang lain. Hanya kita solder ujungnya saja, kita solder ujungnya saja. Kalau PCB sempit atau lubang IC pakai mata solder yang kecil ya lor ya. Setelah itu ini kita biarkan satu frekuensi 16 kHz terdiri dari komponen ini lur. Sebenarnya mudah jika kita sudah tahu ya, sebenarnya mudah. Sulit itu bagi yang belum tahu, makanya inilah indahnya berbagi lur ya. Komponen tetap masih sama, saya mengambil yang selanjutnya yaitu 10 kilo. Tapi diingat teman-teman, ini agak saya encengkan ya. Mengingat nanti ini untuk gainnya, ini saya encengkan begini. Saya encengkan begini saja. Begini teman-teman, begini ya. Sudah cukup jelas barisannya. Saya dorong dan video saya dekatkan. Mepet juga boleh kalau memang ini ya, mepet juga boleh. Karena bebas, membuat itu bebas penempatan. Yang penting tidak melebar dari skema ya, yang penting tidak menyalahi aturan. Kalau tempat boleh saja bebas. Inilah enaknya memakai PCB. Terlihat dari depan lur, ini ya, ini langsung naik ke potensio tengah lur. Potensio tengah ini kita biarkan dulu, lalu kita solder. Sambil pelan-pelan kita solder biar tidak bubar barisan. Jangan di skip, apalagi yang sambil praktek, dilarang menyekip. Video saya buat benar-benar agar paham. Sudah seperti itu dan lubang masuknya saya solder biar kelihatan jelas di mana titik masuknya. Titik masuknya ada di sini lor ya. Sudah terlihat seperti ini lor. Ini jika teman-teman mengikuti berhasil, ilmu luar biasa. Ini saya tidak menggunakan tutorial dari kawan lain ya. Ini benar-benar kami ide sendiri lor. Jadi mungkin di YouTube ini baru kali ini membuat tone control yang nyeleneh ini lor ya. Setelah itu kita akan mengambil kapasitor dengan nilai 471 lagi lur. 471 ya, jelas ini ya, 471. Satu saja lur, 471 satu. Ini sebenarnya sama rangkaiannya dengan yang ini lur. Hanya bedanya di sini 471 ada 2 yang saya seri, ini saya buat satu atau tunggal lur. Saya pasang di sini lur. Gini ya. Di sini saya pelan-pelan ini video lur. Segini saya dorong agar bisa bertemu dengan kaki sebelahnya. Setelah ini tuh kameranya goyang-goyang lur, kena tangan ya. Setelah ini kita lihat dari bawah lur. Dari bawah. Tadi ini kaki resistor lur ya, ini. Jelas kan?
Kaki resistor ini disambung dengan kaki kapasitor di sini lur, disambung ya. Saya lipat dulu lur. Ada kotoran yang nggak hilang-hilang. Saya lipat dulu. Saya potong. Nah, sudah melipat dan akan saya solder lur. Saya solder terlebih dulu. Mana tadi kakinya? Ya, di sini. Ini saya lipat sejenak. Bagi teman-teman yang tidak paham ya tergantung teman-teman mau ikut belajar atau tidak ya. Ini channel yang membantu bagi pemula ya. Mengikuti saja sudah pasti jadi lur. Mengikuti sudah pasti jadi. Asalkan komponennya sama sesuai panduan ya, sesuai panduan. Lur, ini tadi pertemuan kaki kapasitor dan resistor ya. Saya tambahi biar jelas titik soldernya. Ini pelan-pelan agar teman-teman paham loh ini tujuannya. Bukan memperpanjang durasi ya. Sudah terhubung antara kaki kapasitor ini lur dengan kaki resistor ya. Setelah itu kami mengambil, lihat di sini lur. Kamera sudah saya tetapkan di sini biar jelas pandangannya, tidak saya angkat kemana-mana ya. 10 kilo 10 kilo kita lihat di manakah tempatnya. Kita lihat dari belakang. Tempatnya adalah lurus di sini lur, lurus di sini. Lurus di sini ya. Atau boleh saja di sini lur. Nah, gini sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas, saya dorong ke bawah. Ini kapasitor ini lur, saya tunjuk ya. Tadi masuk ke satu lubang tidak masalah lah. Yang penting tahu lah, ini satu jalur ya tadi ya. Kemudian menyusul resistor 10 kilo. Saya balik pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ini resistor ya yang saya gerak-gerakkan. Kemudian ini kaki kapasitor lur, kaki kapasitor tadi ya, yang netral ya. Kaki kapasitor kan ada yang netral ini, jurusan dengan ini. Netral, saya masukkan ke sini. Ini saya lipat ke bawah saja yang kaki bawah ya. Ini kaki resistor tadi saya lipat di sini lur. Kemudian ini tersisa kaki resistor dan kapasitor lur tadi. Saya lipat dulu. Lipat dan saya potong. Tangnya agak sedikit kurang tajam lur. Terlalu capek mungkin tangnya lur. Tadi pertemuannya ada di sini ya, kaki kapasitor dan resistor. Kaki kapasitor dan resistor. Solder biar jelas. Sudah nyambung lur. Sudah terhubung ya, sudah terhubung. Kamera sepertinya agak sedikit terlalu ke bawah lur. Akan saya angkat sebentar. Kamera sudah saya angkat biar tangan saya tidak nyenggol-nyenggol ya. Ini tersisa dua kaki resistor tadi lur. Kaki resistor yang ini ditemukan ya, ditemukan antara ini dengan ini ditemukan lur. Kita jadikan satu di sini lur. Kita jadikan satu. Ini jelas memakan durasi. Mohon maaf ya, jelas memakan durasi. Kita jadikan satu dan kita solder aja. Ujungnya kita solder saja lur. Ujungnya kita solder biar tidak kemana-mana. Nah, ini netral ya, hanya untuk biar tidak gerak-gerak saja lur. Setelah ini konsentrasi lur, ini agak sedikit harus perlu waspada. Saya akan membuat dua transistor sebagai gain dan sebagai frekuensi ya. Satunya gain dan satunya pengubah frekuensi. Lur, ikuti selanjutnya. Dan saatnya memasang
transistor. Harap teman-teman konsentrasi ya. Ini akan saya pasang di sini. Sini saja ya. Pasang di sini teman-teman. Bisa terlihat ya, bisa mengira-ngira. Dengan melihat pelan-pelan pasti paham lah. Ini saya dorong ke sini. C945 ya teman-teman ya. C945 sudah jelas di kamera. C945. Setelah itu kita lihat dari bawah. Kita lihat dari bawah. Saya putar dulu biar enak. Posisinya seperti sana, madep ke sana ya. Arahnya ke sini, nomor serinya kita lihat dari bawah. Yang ini kita lipat ke sini teman-teman. Kita lipat ke sini ya, kita lipat saja. Kemudian sudah dilipat, lihat lagi dari atas. Saya akan mengambil komponen yang lain. Dicermati teman-teman, saya mengambil resistor 1 mega. Teman-teman harus mencermati ketika saya mengambil komponen ya. Ini 1 mega. Akan saya buat seperti ini. Setengah badan. Langsung masang ke sini teman-teman. Lurus ke kaki C dan B ya. Di sini depannya langsung gandeng. Biar mudah. Kita dorong. Ya, seperti ini ya. Pas samping dengan kaki C dan B. Kita lihat ke bawah. Dan akan saya tarik dulu kakinya teman-teman. Ini sebelah sini tadi resistor ya, resistor. Sudah jelas ini resistor. Kemudian resistor di sini ini bertemu dengan kaki transistor teman-teman. Ini tadi sudah jelas ya. Ini kapasitor langsung melipat kanan, yang atas dilipat dengan yang atas, yang bawah dilipat dengan yang bawah. Saya lipat dulu. Ini resistor ya dan transistor. Saya ulang-ulang biar mungkin ada teman yang kurang paham. Saya ulang. Saya lipat dulu. Saya lipat dulu hingga mendasar. Pelan-pelan, jangan sampai putus ya. Putus di bawah bahaya. Sudah seperti itu. Ini juga saya lipat. Ini banyak kotoran nggak hilang ini, kayak punya magnet ini tang nih. Saya potong. Set, sudah terpotong. Potongan dari kaki transistor dan resistor. Setelah itu kita biarkan dulu teman-teman. Saya akan mengambil elko. Elko-nya boleh 16 volt, boleh 25, boleh 50. Yang penting di sini nilai mikro atau UF-nya ini ya. MF atau UF, 1 UF ya. Ini hasilnya MF teman-teman, mikrofarad, tetapi umumnya dibaca UF karena seperti huruf U ya. 1 UF 16 volt. Perlu dilihat dari posisi seperti ini. Min ada di kanan. Saya putar. Ini masuk ke sini teman-teman. Sini ya. Ini masuk ke sini, minnya di sini. Arah transistor jangan sampai salah. Kita lihat dari bawah teman-teman. Set. Nah, kita tekan dulu sambil melihat kemana ini kaki. Ini yang min langsung nempel ke 2 resistor tadi. Saya lipat kanan. Kemudian kaki plus saya lipat ke ujung kaki resistor sebelah sini. Diikut sertakan di sini teman-teman. Diikut sertakan di sini. Di sini ya. Harap jika belum paham diulang dari awal. Ini saya potong terlebih dahulu. Yang ini saya potong terlebih dahulu. Kemudian saya tengok kanan dan akan saya satukan di sini. Saya satukan di sini. Sudah menyatu atau belum?
sudah menyatu. Kaki elko ini sudah menyatu ya di sini. Nah, kaki minnya menyatu dengan sambungan resistor yang panjang ini. Kemudian kaki elko yang plus menuju ke resistor dan transistor tadi, teman-teman. Saya potong kaki elko, kaki transistor, kaki resistor. Perlu diingat-ingat dari pemasangan awal kami memasukkan alat komponennya. Harus jeli ini. Saya dekat-dekatkan ini kamera ini. Setelah itu saya solder dulu. 3 kaki ini teman-teman yang saya lipat. 3 kaki. Sudah saya solder dan tidak menempel yang lain ya. Ini menempel dengan yang saya tuju. Konsentrasi kembali, kami akan mengambil apa kira-kira? Elko kembali. Sama 1 UF volt bebas. Kita akan masang, lihat min negatifnya posisinya ada di sini ya, kiri negatif. Saya masukkan ke sini teman. Lurus ke kaki transistor, resistor, dan ini sebelah sini. Langsung ke sini. Begini ya, begini. Masuk ke dalam. Sudah masuk ke dalam, kita lihat dari bawah. Pelan-pelan bertemu dengan mana ini kira-kira? Ini kaki transistor tengah ya, yang ini. Ini kaki transistor tengah dengan resistor 1 mega tadi ini. Kemudian disusul dengan kaki plus elko. Saya ulangi dari atas, plusnya ya. Yang saya pegang ini plusnya. Langsung nempel ke sini. Ini saya tengok dulu biar tidak terlalu panjang. Dan ini saya potong di sini teman-teman. Saya potong, sudah terpotong. Terhubung dengan ini. Ini agak lebih susah dari pembuatan OCL sepertinya. Tetapi ya susah itu karena belum bisa ya, karena belum tahu lah istilahnya. Kalau sudah tahu nggak ada yang susah. Saya solder terlebih dahulu. Sudah tersolder, sudah terhubung. Tersisa kaki elko, biarkan dulu teman-teman, biarkan dulu ya. Kaki elko biarkan dulu. Di sini kaki transistor biarkan dulu. Ini akan saya potong agar tidak terlalu kepanjangan ya. Saya potong segini aja biar tidak terlalu kepanjangan. Sudah tersisa. Dan dicermati kembali, saya akan mengambil transistor yang kedua. Transistor yang kedua adalah ini. Ini teman-teman. Sama C945 ya, sama ya. Nah, C945. Saya tengok kiri dan tengok kanan biar agak melebar. Kita lihat posisinya teman-teman. Posisinya ada di sini. Ada di sini. Sama. Jarak 1 lubang ya, jarak 1 lubang. Kita biarkan biar agak melebar. 1 lubang netral di tengahnya. Dan seperti ini kita dorong ke bawah. Kita dorong ke bawah. Posisi arah sebelah sini. Lalu kita lihat dari bawah. Konsentrasi. Ini yang saya tengok-tengok adalah kaki transistor. Konsentrasi. Setelah ini kaki transistor nomor 1 atau emitornya ya. Ini saya temukan dengan kaki transistor yang pertama teman-teman. Kaki transistor semua ini yang saya lipat ini kaki transistor sama emitor semua ya. Saya satukan biar menyatu. Sudah lurus lah ya. Nanti jika tersolder dia akan lurus, kena tetesan timah. Akan saya solder terlebih dahulu. Kaki emitor bertemu emitor. Sudah terhubung dan titik masuknya akan saya solder biar jelas. Titik masuknya kaki transistor saya solder biar jelas.
Ya agak sedikit ngilu mungkin melihat ya, tetapi jika paham nanti pasti teman-teman bisa membuat 10 kali mungkin, saking senengnya bisa membuat, pasti membuat terus ini. Posisi seperti ini. Lalu saya akan mengambil apa? Dicermati lagi. Kamera saya dekatkan. Jangan sampai salah ya ketika saya mengambil komponen. Jangan sampai salah lihat. Ini 1 mega, teman. 1 mega. Seperti tadi, ini saya buat setengah badan seperti ini. Saya tekuk seperti ini. Lalu posisinya ada di sini. Posisinya ada di sini. Sejajar dengan C dan B. Sejajar. Sudah jelas, saya dorong ke bawah. Saya dorong saja. Saya dorong, saya tarik. Tarik, ini tengok ke bawah, ke atas. Langsung bertemu dengan kaki sebelahnya teman-teman. Kaki transitor ya. Langsung bertemu dengan kaki sebelahnya. Ini juga saya lipat dengan sebelahnya. Ini kaki transistor dan resistor. Saya lipat. Saya lipat, potong, lipat dan saya potong. Sudah melipat lah. Saya lipat pelan, saya potong kembali. Set, set, sudah terpotong dan sudah melipat. Biarkan dulu. Dan saya akan mengambil elko teman-teman ya, mengambil elko sama 16 volt atau 25 atau 35 atau 50, yang penting UF nya 1 ya. Kita lihat dan konsentrasi teman-teman, kita lihat dan konsentrasi. Saya akan menempatkan elko ini teman-teman, harap konsentrasi. Posisi min kanan ya. Ini karena saya sudah hafal saja ya teman-teman ya. Sudah hafal dan sudah menikmati hasilnya. Jadi tinggal berbagi. Elko min sebelah kanan, plus sebelah kiri. Nanti plus bertemu dengan kaki transistor teman-teman. Saya tekan dulu, kita lihat dari bawah. Di sini tengok kanan dulu. Ini yang min tengok kanan. Sisa yang plus saya lipat ke kaki ini, kaki transistor. Yang penting nempel dan akan saya potong dulu. Potong dulu biar nggak kepanjangan. Sudah terpotong. Sangat hati-hati nih teman-teman ya. Sangat hati-hati agar teman-teman paham. Ini kalau tidak sambil ngomong, paling saya buat seperti ini 15 menit atau 10 menit udah jadi teman-teman. Karena ini menjelaskan, jadi bisa 1 jam ini, mungkin lebih. Sudah saya solder pertemuan kaki elko dan resistor beserta transistor. Kemudian tinggal kaki elko yang negatif. Yang negatif kita biarkan dulu. Dan perlu disimak teman-teman. Saya mengambil apa lagi ini? 33 kilo. Ingat-ingat 33 kilo. Jingga. Di sini tadi ada 2 kaki elko yang belum terhubung ya teman-teman ya. Kaki elko ini ada 1 yang netral. Di sini. Ini yang netral, ini kelihatan ya. Nah, saya tunjuk dulu yang netral tadi ini teman-teman. Ini kaki elko yang netral belum terhubung ya, ini. Dan ada ini. Ini sebagai penyambung antara 2 transistor tadi lur ya. Penyambungnya menggunakan 33 kilo. Akan saya tempatkan di sini. Konsentrasi di sini. Ada 2 lubang teman-teman. Sudah masuk konsentrasi, sudah masuk, saya dorong ke bawah. Saya dorong, kita lihat dari bawah, tinggal menarik.
tinggal menarik kaki resistor tadi. Sudah saya tarik, kita dekatkan. Kaki resistor yang atas saya lipat ke atas dulu, elko yang atas saya lipat ke atas dulu biar mudah. Kemudian di sini kaki resistor tadi ini ya, ini kaki resistor tadi ini bertemu dengan kaki elko yang belum disolder di sini tadi. Ini kan belum disolder ini lor. Ini tadi belum disolder, saya temukan di sini. Saya lipat di sini. Saya lipat. Sudah terhubung melipat. Saya potong yang kepanjangan. Ini tadi pertemuan antara resistor dan kaki elko. Ya memang seperti inilah proses belajar lor ya. Proses belajar itu ya tidak mudah, tetapi jika kita hati-hati pasti akan mudah. Saya solder dulu pertemuan kaki resistor dan kaki elko lor. Kaki resistor dan kaki elko saya solder. Tidak boleh menyentuh yang bukan alurnya ya, biar jelas pemandangan. Tidak menyentuh dengan yang lain sudah sangat aman ya. Kemudian tersisa tadi dua kaki yang sejajar ini tadi, langsung kita jadikan satu lur ya, jadikan satu. Kamera sepertinya agak terlalu dekat, saya sulit untuk memotongnya lur. Ini di sini saya jadikan satu. Saya lipat pakai tangan dulu biar kelihatan jelas melipatnya. Sekarang saya pepetkan ke bawah dan saya potong. Setelah dilipat dan dipotong, pertemuan antara resistor dan itu tadi, segera saya solder lur. Solder. Besok lihat skema ya yang belum jelas. Ternyata ada kelupaan tadi, ini belum saya solder lur. Yang kaki resistor dan kapasitor 471, mohon maaf. Untung konangan ini teman-teman. Ini nanti segera saya tes teman-teman ya, saya tes sebagai bukti tutorial ini bohong atau tidak. Ya, sudah terhubung. Lanjut ke tindakan berikutnya. Berikutnya adalah mengambil, perlu dicermati teman-teman, kapasitor. Perlu diingat yang saya ambil adalah 222 teman-teman, 222 sudah jelas di kamera ya, 222 atau 2N2. Perlu dicermati baik-baik. Saya akan memasang kapasitor ini ada di sini. Di sini teman-teman. Jelas atau tidak ini? Ini sudah mulai agak penuh ya. Harus hati-hati ini pemandangan. Sudah jelas harus sangat pelan ini saya mengamera ya. Saya tekan di sini. Sudah jelas ya, saya ulangi lagi dari atas seperti ini. Tadi posisinya di depan belas sebelah sini kaki resistor ya, pas sejajar. Ini saya lipat dulu ke bawah. Ini saya tengok kanan, pas berjajar dengan sebelahnya. Saya tekan dan ini saya potong dulu. Saya tekan dan saya potong. Sudah lepas. Dan ini akan saya solder dengan sebelah kirinya, sebelah kanannya maksudnya. Sebelah kanannya akan saya solder dulu. Solder. Skema besok saya buatkan teman-teman biar lebih jelas.
Sudah tersolder. Sudah pasti agak sedikit pusing lur, tapi ya ini proses belajar ya, sekali lagi proses belajar. Sudah seperti itu, kemudian saya akan mengambil, ini sepertinya hampir finish ya, elko. Kita lihat satu UF lagi. Saya taruh di mana ini tadi? Kita lihat teman-teman, saya posisikan seperti ini. Pelan-pelan, ini sudah mendekati penuh ya. Posisi min di sebelah kiri. Sejajarkan lurus dengan kaki kapasitor teman-teman. Lurus dengan kaki kapasitor ya. Sudah lurus. Saya angkat kembali. Lubangnya lurus dengan sebelah sananya. Min sebelah kiri ya, min sebelah kiri. Sesudah itu saya tekan set. Ini saya tarik ke bawah dulu biar terkunci, tidak lepas ya. Kita lihat ke atas. Ini nengok kiri lagi teman, nengok kanan lagi, nengok kanan. Akan saya potong terlebih dahulu kaki yang kepanjangan. Saya potong terlebih dahulu. Saya potong pelan-pelan. Sudah jatuh sendiri potongannya dan akan saya nempel langsung ke kanan. Ini kakinya. Sudah jelas dan akan saya solder teman-teman. Mana timahnya tadi? Ini tadi kaki elko ya. Langsung nempel ke kanannya, sebelah kanan. Saya solder. Sudah menyatu. Sudah saya perbaiki. Sudah menyatu, terhubung. Dan kita lihat dari atas. Kita lihat dari atas, tadi ada dua kaki yang belum terhubung ya. Kaki elko dan kaki kapasitor teman-teman. Ini kaki elko dan yang satunya ini kaki kapasitor. Ini mendekati finish tetapi ya kelihatan agak sedikit perlu konsen ya. Dua kaki awalnya dari elko dan kapasitor. Cermati pelan-pelan, saya angkat pelan-pelan lagi sambil mengingat-ingat. Saya akan mengambil resistor satu lagi. Lihat teman-teman, 15 kilo ya, 15 kilo. Saya akan lipat setengah lipat saja begini. Setengah lipatan, yang satunya tetap posisi lurus. Dan posisinya ada di sini teman-teman. Kita lihat di sini ya, di sini. Sudah cukup jelas di sini. Saya lipat dulu. Saya lipat ke kiri dan ini lipat ke kanan. Lipatan itu bertemu dengan kaki elko ya. Ini kaki elko teman-teman. Ini kaki elko. Ini bertemu agak diagonal ya, nggak apa-apa. Penting jelas. Saya lipat dulu dengan pelan-pelan. Untuk berhasil teman-teman ya. Untuk berhasil seperti ini prosesnya teman-teman. Setelah itu saya solder tadi pertemuan antara kaki resistor dan kaki elko ini kaki resistor dan kaki elko ini ya. Ini saya solder terlebih dahulu. Saya solder terlebih dahulu. Sudah tersolder lah ya. Kemudian kita lihat dari atas, sudah cukup jelas ya. Ini saya tarik dulu ke atas, saya solder ke arahnya ke kanan teman. Ini nanti sebagai frekuensi ya. Ini saya solder dulu tetapi arahnya ke kanan. Saya keluarkan dari barisan dulu. Saya keluarkan dari barisan dan saya solder dulu. Keluarkan dari barisan. Nah, ini nanti sebagai tanda frekuensi. Ikuti selanjutnya teman-teman. Saya mau ke dapur dulu, mau minum sejenak ya. Oke, kita lanjut.
langsung kita mengambil, kita lihat lagi, ada kaki yang masih netral. Ini kaki kapasitor ya, kaki kapasitor yang kuning ini tadi, gerak-gerakan ini masih netral ya. Sekarang kita mengambil resistor 4K7 teman-teman, 4K7 ya, saya lipat setengah lipat dan dilihat kemana akan kepasang teman-teman. Ini kita tengokkan dulu biar jelas. Ada lubang di sini. Ini lurus dengan kapasitor ya. Ini kapasitor sebelahnya sini, nanti saya pasang di situ teman-teman. Ini saya pasang di sini. Biar jelas. Sudah cukup. Ini lurus sejajar dengan barisan kapasitor ya, lurus ke sana. Ini kapasitor tadi. Saya dorong ke bawah. Setelah dorong ke bawah, perlu dilihat ini kakinya yang satu saya arahkan ke sana dulu biar terkunci barisannya ya. Kemudian kaki ini bertemu dengan ini teman-teman. Ini tadi kapasitor, ini kapasitor ya. Kapasitor 222. Ini 4K7, kaki resistor 4K7. Kita lihat dari sini biar jelas lurus. Ini kita lipat kaki resistor dan kapasitor 222. Sepertinya ya teman-teman, ini sudah saya cukup lambat ya. Makanya harus sangat hati-hati, pelan-pelan menyimaknya. Ini juga saya membuatnya pelan-pelan karena posisi sempit ini. Sudah di posisi sempit. Tapi yakinlah bagi teman-teman yang mengikuti berhasil, nanti membuat yang kedua berhasil, ketiga berhasil, seterusnya berhasil. Hanya proses awalnya saja ketika kita baru mengenal sebuah komponen atau sebuah skema seperti ini. Mungkin dianggap pusing lah, tetapi ya itu tadi, jika sudah paham tidak ada yang pusing. Saya solder dulu tadi pertemuannya. Sudah saya solder. Ini pertemuan kakinya. Tenang teman-teman ya, besok saya skemakan jika memang ya pasti butuh skema ya. Saya solder. Ini pertemuan resistor dan kapasitor. Resistor dan kapasitor sudah nempel ya. Garis lurusnya di sini. Dan perlu dicermati kembali. Saya putar ke sini arahnya. Ini tadi kaki resistor 4K7 teman-teman. Resistor 4K7 ini larinya ke sini. Diingat-ingat kaki kanan ya, kaki kanan. 4K7 larinya ke sini. Ini yang netral biarin dulu, ini kaki yang netral ya. Kaki yang netral biarkan dulu. Ini kita lipat di sini. Set. Sudah dilipat dan disolder dulu. Dilipat dan disolder dulu. Dilipat dan disolder dulu. Dan kaki masuknya saya solder juga. Ini kaki masuknya. Seperti ini. Jika memang ini terlalu sulit, nanti saya buatkan yang mudah lagi teman-teman ya. Satu transistor saja jika memang dua transistor ini terlalu sulit ya. Ya, tapi ini yang sempurna sebenarnya teman-teman. Yang menghasilkan suara keras harus seperti ini. Ini suaranya nanti keras teman-teman. Ini saya biarkan seperti tanda ya. Nanti saya pasang di terakhir sebagai frekuensi. Kemudian ada lagi kapasitor. Dilihat teman-teman, dilihat. Di sini ada kapasitor 332 teman-teman. 332 sudah cukup jelas. Akan saya pasang di sini. Perlu diingat.
akan saya pasang nempel di kaki ini. Sini ya. Sini. Atau begini, saya balik biar mudah. Kaki potensio tengah, teman-teman. Kaki potensio tengah ya. Kaki potensio tengah. Saya lipatkan dulu. Sudah terlihat jelas. Ini hanya di kaki potensio tengah. Dan akan saya solder. Sebelum jatuh saya solder dulu nih. Saya solder kaki tengah. Saya solder, sudah nempel kaki tengah, sudah nempel. Kita biarkan dulu dan kita potong kaki yang kepanjangan tadi. Harus konsentrasi teman-teman, konsentrasi full. Ini biarkan saja begini nggak apa-apa teman-teman, biarkan saja begini nggak apa-apa. Gini ya. Setelah itu kita tinggal memasang apa yang tersisa teman-teman. Resistor 10 kilo. Saya potong sedikit. Saya solder, kasih timah dulu. Kemudian 10 kilo ini ada di kaki tengah transistor teman-teman, kaki tengah atau C ya. Dua-duanya ini tempatkan di kaki tengah. Kaki tengah yang mana tadi? Kaki tengah ada di sini. Biar berdiri nggak apa-apa dari bawah. Ini hanya untuk praktek biar mudah dipahami teman-teman ya. Karena kalau ditaruh di barisan sini nanti agak sedikit jelimet teman-teman. Ini dua resistor fungsinya sama sebagai penghubung supply. Kaki tengah ya. Ini hanya untuk praktek teman-teman ya, biar mudah dipahami. Satu resistor lagi sama 10 kilo. Saya potong sedikit. Sudah, saya aduri timah. Saya tempelkan timah dulu. Setelah begini, lihat kaki tengah transistor sebelahnya teman-teman. Transistor kan ini ya, ini transistor ini. Ini transistor, kaki tengahnya. Disolder kaki tengah transistor ada di sini. Sudah tersolder. Ini dua-duanya berdiri di kaki tengah transistor. Berdiri, gitu ya. Sudah jelas. Kemudian dua kaki tersisa ini jadikan satu. Ini dibuat seperti ini agar mudah terlihat teman, Saya rasa saya menjelaskan ya cukup pelan dan santai ya. Mungkin jika mata kita teledor, itu mungkin yang membuat kita kurang pahamnya di situ juga teledor. Setelah itu saya potong terlebih dahulu. Ini melebihi UCL teman-teman, hampir setara. Sama-sama sulit jika belum bisa. Sama-sama bisa jika sudah bisa. Ini saya potong sedikit biar nggak kepanjangan ya. Saya potong sedikit. Ini biarkan saja teman-teman, kapasitor ini biarkan saja. Kemudian ikuti selanjutnya. Dan tindakan selanjutnya kita menyolder kaki-kaki yang belum disolder dari potensio ini lur. Tambah timah dulu biar nanti tinggal menyolder ya. Ini kaki kanan dan kiri belum tersentuh timah. Saya tambah timah dulu. Tambah timah, yang ini juga ya tambah timah. Tambah timah. Dan selanjutnya saya menyiapkan kabel teman-teman. Ini saya buat sama kabel dulu ya, dengan kabel dulu biar mudah terlihat. Nanti kayaknya jika memang teman-teman ya mungkin ada yang ingin minat ya, saya akan mencoba untuk mempelajari
online ya, mencoba dulu mempelajari teman-teman. Sekarang kita akan memasang ground. Ini jalur ground ya. Dari sebelah kiri potensio adalah semuanya ground. Saya potong dulu di sini. Kelupas sedikit ujung sama ujungnya. Saya jadikan satu. Pelan-pelan. Tetesi timah ujungnya. Sudah ada timah. Saya solder di nomor 1 potensio. Posisi berdiri adalah ini nomor 1. Sudah nempel. Dan saya akan memotong di sini. Ini ya, potong. Set. Sudah putus. Saya akan tarik isinya. Saya lipat ujungnya sedikit. Sudah seperti ini. Ujungnya saya solder dulu. Ujung sini saya solder dulu. Dan ini saya solder dulu. Seperti memanjang. Dan kita lihat. Ini larinya ke sini teman-teman. Larinya ke sini ya. Pelan-pelan menjelaskan di sini. Ini larinya ke situ. Saya tekan dan saya solder dulu biar tidak bubar. Sudah nyambung. Saya ulangi lagi biar lebih jelas. Sudah nyambung ya. Sudah nyambung, biar kering dulu. Sudah tersolder kabelnya. Dan ini akan ujungnya saya solder dengan kaki potensio. Di sini teman-teman, saya dekatkan kamera. Saya gabungkan jadi satu. Yang atas lepas. Saya gabungkan kembali. Ini sudah terhubung begini sebagai ground. Kemudian saya mengambil potongan kabel yang lain dengan warna yang berbeda. Saya mengambil kabel warna merah lur. Saya buang kulit ujung-ujungnya. Saya tambah timah. Ujungnya satunya saya tambah timah juga. Kemudian kita solder di kaki ini lur. Satu sebelah sini. Dan satunya sebelah sini. Ini kaki potensio nomor 3 ya. Biar lebih jelas kalau merekat. Sudah jelas lur. Sudah jelas ya. Kemudian saya akan menempatkan kabel jurusan tegangan atau power supply-nya lur. Dan ini sudah menyediakan kabel merah dan hitam biar mudah dilihat. Kabel hitam saya solder di sini lur, di sini ya, di sini. Ini sebagai tegangan negatif. Kemudian resistor ini sebagai positif lur. Sebagai positif. Resistor ini sebagai positif sudah nempel dan ini supply-nya. Dan saya akan mengambil kabel lagi sebagai penolak ground lur. Dan ini kami sudah mengambilnya lur. Kabel yang diambil isinya sebagai penolak ground yang akan dipasang di sini lur. Sejalur dengan kaki nomor 1 ya. Di sini perlu dilihat posisinya akan dilingkarkan menuju ke leher ini. Tangkai potensio dilingkarkan begini.
Kita lingkarkan, ini posisinya, lingkarkan lagi hingga semua terlingkari. Ini fungsinya ada saja lur ya, berfungsi sebagai penangkal ground untuk sedikit menghilangi dengung lur, atau gereng ya, sebagiannya itu lur. Tapi untuk kesempurnaan, untuk menghilangkan gereng itu banyak lur, termasuk power supply harus bagus, harus menggunakan IC 7812. Sudah seperti itu, kemudian tinggal satu lagi lur, ada potensio tersisa. Potensio tersisa perlu dicermati. Saya akan mengambil kabel ini lur, ini saya buang kulitnya, bagian ujung-ujungnya ini. Kemudian saya ngambil timah, akan saya solderkan dulu, tambah timah. Potensio saya ambil, saya kasih tetes timah dulu, set. Dan kabel ini saya solder di bagian tengah, posisi ini di tengah ya, posisi seperti ini, udah di tengah. Kemudian yang satunya saya solder ke kanan, solder di kanan. Kemudian saya potong titik tengahnya di mana, potong di sini, set, kelupas ujungnya biar kelihatan dalemannya. Saya tambah timah dulu, tetesi timah. Dan ini kita lihat tadi ada beberapa atau satu komponen yang saya kasih tanda ini lor ya, yang tidak saya potong ya. Sekarang saya potong, sudah terpotong. Tadi adalah ini lor, ini ya, ini satu disolder di sini sudah, tadi ya sudah nempel ya. Dan satunya ini nempel di kaki sini lor, kaki kanan potensio. Ini sebagai frekuensi lor, sebagai frekuensi ya. Ikuti saja panduan seperti ini lor. Jadilah 4 potensio seperti ini, satu frekuensi, volume 16 kHz, ini 8 kHz. Sekarang tinggal menyolder bagian in dan outnya lor. In dan outnya perlu dicermati. Saya sudah menyiapkan ini lor, kabel RCA. Saya akan menyolder bagian in dulu lor. In ada di sini. Ini in sudah terhubung. Ground in ya. Dan ini plus in ada di sama-sama kaki potensio biar mudah dipahami. Sama-sama kaki potensio ya. Ya seperti ini. Kemudian outnya saya sudah menyiapkan kembali RCA. Outnya lihat potensio di sini loh, yang ini ya. Saya solder di sini di groundnya, sudah tersolder seperti ini. Kemudian outnya dari kaki kapasitor yang netral tadi lor. Kapasitor yang netral ada 332 tadi ya. Sambungkan di sini. Sambungkan di kaki kapasitor 332. Set, sudah nyambung. Tunggu hingga rekat. Sudah jadi deh. Tinggal mengetes lur, tinggal mengetes input dan output. Ini tegangan. Tegangan harus yang bagus, minimal ada 7812-nya ya. Kita sambung menuju ke tegangan, tunggu sebentar.
Dan ini lur, singkatnya sudah saya tambah knob, kemudian tegangan sudah saya aliri. Di situ ada trafo atau adaptor buatan, kemudian power sudah saya sediakan di sini lur. Dan saya menggunakan tweeter nih lur, 25 mili ya spoolnya ya, baru saya rakit. Ini dari magnet tweeter yang terbakar yang tidak diurus lur sama kawan, jadi ini saya urus gitu saja. Dan ini sudah saya siapkan aplikasi keyboardnya lur. Nanti bunyinya seperti ini lur, bunyinya seperti ini ya, seperti ini bunyinya, biar tidak terkena klaim hak cipta lur ya. Saya nonaktifkan, saya tempatkan kamera ke tempatnya dulu lur. Kamera sudah ada di tempat. Di sini volume, kemudian ini frekuensi kurang lebih 4 kHz lur ya, 4 kHz kurang lebih. Kemudian ini sekitar 16 kHz lur. Jadi ini sedikit agak centing nanti lur ya. Kalau ini icis-icis sedikit agak centing. Kemudian ini sebagai frekuensi. Frekuensi itu terdengar ketika volume keras lur. Baru ada bedanya lur. Kalau volume kecil agak kurang jelas lur ya. Sebagai frekuensi buatan ini. Kemudian aplikasi saya on kan. Jack input saya pasang dulu. Sudah saya pasang, volume saya angkat biar besar. Ini saya taruh di sana, kemudian tinggal memutar volume 1 2 3. Tweeter ada di sini lur, cuma 2 yang bunyi ya, volume masih kecil lur. Ikuti perubahan, kita lihat. Ini agak sedikit kurang terasa lur ya. Ini terasanya kalau volume besar lur, frekuensi baru terasa lur ya. Karena pada umumnya frekuensi itu hanya untuk middle lur. Jika middle nanti ini agak sedikit centongnya atau centingnya ini baru terasa ketika volume besar lur. Baik lur, sampai di sini dulu. Nanti suatu saat akan saya tes di depan rumah di halaman. Karena durasinya sudah cukup panjang ya. Kita ikuti di video selanjutnya. Salam satu hobi buat semuanya. Tekan like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.